Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan, al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang telah kita terima tak terhingga dan tak terbilang. Kalau kita mencoba untuk menghitung-hitung nikmat dari Allah, maka kita tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Baik nikmat-nikmat itu kita sadari maupun tidak kita sadari, yang kita minta dalam doa-doa kita maupun yang tidak kita minta dalam doa-doa kita. Oleh karena itu, mari kita perkuat kepekaan rasa hati kita untuk bisa menerima, menghayati dan merasakan bahwa semua yang telah Allah karuniakan kepada kita adalah rahmatnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tidak pernah berhenti dalam memberikan bimbingan kepada umat manusia. Nabi yang meninggalkan warisan sangat berharga kepada kita semuanya, sehingga dengan kita berpegang pada warisan beliau, sunnah dan kitabullah, sunnah rasulihi, insyaallah kehidupan kita akan terselamatkan baik dunia maupun akhirat. Selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, izinkan kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari senantiasa kita bina ketaatan kita kepada Allah. Tidak pernah berhenti, mari terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan seluruh yang Allah perintahkan, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi semua yang dilarang oleh Allah semata-mata dalam rangka mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa semua yang diperintahkan dan yang dilarang pasti membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, di awal khutbah tadi kami bacakan 2 ayat
yang Allah akan menjanjikan kepada kita ketika kita mampu mengerjakan amaliyah-amaliyah soleh. Allah akan berikan pahala yang deskripsinya pahala di situ. Allah berikan surga yang akan mengalir di bawahnya sungai-sungai, tajri min tahtihal anhar. Deskripsi dari surga tentu kita harus batasi, karena surga itu adalah sesuatu yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah terindra, tidak pernah terbersit dalam angan-angan kita, dan juga belum pernah terdengar kenikmatannya oleh telinga manusia. Maka semua yang diinformasikan baik Quran maupun hadis tentang kenikmatan-kenikmatan surgawi itu hakikatnya di atas itu semuanya. Ketika Allah mengatakan balasan dari orang yang beramal soleh itu diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, maka kemampuan kita membayangkan wilayah yang di situ mengalir sungai pasti lebih tinggi hakikatnya nanti yang akan kita terima. Dan itu dikunci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, wala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbin basyarin. Kenikmatan surgawi itu tidak pernah terlihat oleh manusia, belum pernah terdengar oleh telinga manusia, dan belum bisa dibayangkan dalam benak manusia. Nah, jemaah rahimakumullah, oleh karena itu yang diminta oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal sesuatu bukan bayangan keindahan itu, tetapi semata-mata ikhlas karena Allah. Allah menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas. Ikhlas di situ mengandung makna bahwa apa yang kita harapkan itu tidak diembel-embeli dengan bayangan-bayangan yang bersifat bendawi. Sekalipun jamaah rahimakumullah, para ulama itu memberikan tingkatan-tingkatan keikhlasan dalam beramal. Idealnya adalah kita beramal itu semata-mata untuk ridho Allah. Tetapi ketika kita tidak mampu untuk bisa meraih yang tertinggi itu, karena itu perlu latihan-latihan yang sangat intensif, para ulama kemudian memberikan tingkatan-tingkatan keikhlasan itu sendiri. Ada 3 tingkatan keikhlasan yang dikenalkan para ulama, dan itu masih diperbolehkan dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama adalah ketika kita beramal, kita mengharapkan balasan dari Allah yang bersifat kehidupan duniawi. Misalnya ketika kita mengerjakan sholat, puasa, kita mohon kepada Allah diberikan kesehatan. Kita mohon kepada Allah diberikan rezeki yang banyak. Itu balasan-balasan yang bersifat duniawi, dan itu diperbolehkan, sekalipun menurut para ulama itu adalah level yang paling bawah. Di level berikutnya, keikhlasan di tahap yang berikutnya adalah ketika kita beramal mengerjakan sesuatu, kita berharap kepada Allah yang balasannya itu berupa balasan yang bersifat ukhrawi. Misalnya kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami ibadah ini surgamu nanti di akhirat, dengan surga yang terbayangkan sebagaimana diinformasikan dalam Quran maupun hadis, tajri min tahtihal anhar dan sebagainya. Bayangan-bayangan yang
dimunculkan ketika kita mohon pada Allah itu yang bersifat ukhrawi, itu oleh para ulama diinisiasi pada level yang kedua. Level ketika kita mohon pada Allah, kita diberikan kenikmatan balasan yang bersifat ukhrawi. Dan yang tertinggi adalah keikhlasan ketika kita beramal. Kita tidak mengharapkan apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun kehidupan dunia kita maupun akhirat nanti, Allah berikan ridhonya. Bentuk dari keridhaan Allah ketika di akhirat itu adalah, salah satunya adalah sapaan dari Allah ketika kita nanti hadir menghadap pada Allah. Allah mengatakan salamun qaulan min rabbir rahim. Diberikan ucapan selamat. Selamat kepada kalian semuanya, dan ucapan selamat ini merupakan qaulan min rabbir rahim. Perkataan atau firman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk keridhaan yang sangat tinggi ketika kita disapa oleh Allah, diberikan ucapan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun memberikan ucapan-ucapan selamat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kalian semua. Fadkhuluha, maka masuklah ke surga ini. Ketika kita berada di depan pintu surga, di situ malaikat Ridwan pun menyambut kita dengan mengatakan salamun alaikum, salamun bima sabartum, dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah, karena tingkatan-tingkatan keikhlasan tadi, maka Rasulullah SAW pun juga menginisiasi bahwa af'al atau perbuatan manusia itu sendiri balasannya juga bertingkat-tingkat, tergantung pada tingkat keikhlasan dari amal yang kita kerjakan itu sendiri. Dan af'al itu, jamaah rahimakumullah, para ulama menginisiasi ada dua bentuk. Ada af'alul qulub, ada af'alul jawarih. Af'al hati kita dan juga af'al anggota badan kita. Ada af'al yang atau perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang itu wilayahnya wilayah hati, dan ada tindakan-tindakan yang wilayahnya wilayah perbuatan anggota badan kita yang itu digerakkan oleh hati kita. Rasulullah SAW berfirman, al-a'malu khamsatun. Amaliyah dari anak Adam itu ada 5 macam. Yang pertama adalah fa'amalun bimislihi, amal yang nanti akan diberikan pahala sepadan dengan amalnya itu sendiri. Yang kedua adalah fa'amalun mujibun, amaliyah yang mewajibkan Allah memberikan balasan kepadanya. Yang ketiga wa'amalun bi'ashratin, amal yang akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Wa amalun bisab'i mi'atin, yang keempat adalah amal yang akan dibalas dengan 700 kali lipat. Dan yang terakhir, yang kelima, wa amalun la ya'lamu thawaba 'amilihi illallah, amal yang tidak akan diketahui pahalanya kecuali Allah. Yang pertama ada amal yang pahalanya atau balasannya adalah sepadan dengan amaliyah itu sendiri. Contohnya adalah ketika kita meniatkan sesuatu perbuatan baik. Kita berniat mengerjakan perbuatan baik, kemudian perbuatan tadi kita tidak sempat melaksanakannya, maka kita sudah mendapatkan satu kebaikan dari niat itu sendiri. Maka fa'amalun bimislihi. Begitu juga ketika kita mengerjakan satu amaliyah perbuatan yang keliru atau perbuatan dosa, dengan rahmatnya Allah, Allah hanya akan membalas bimislihi, semisal dengan amaliyah itu.
Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ketika kita mengerjakan satu amaliyah perbuatan yang keliru, malaikat tidak serta-merta mencatat itu sebagai perbuatan keliru, tetapi ditangguhkan sesaat sampai dengan orang tadi diberikan tobat. Dalam sebuah hadis disebutkan durasi menunggunya adalah 6 jam. Malaikat akan mencatat perbuatan keliru kita tadi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani mengatakan, "Shahibul yamini aminun ala shahibis shimali. Fa idza amila hasanatan asbataha. Wa idza amila sayi'atan qala lahu shahibul yamin umkus sitta sa'atan. Umkus sitta sa'atin. Fa in istaghfara lam yuktab alaihi. Wa illa asbata alaihi sayyi'atan." Malaikat yang berada di sisi kanan kita itu akan mengatakan kepada malaikat yang berada di sisi kiri kita, Raqib dan Atid. Malaikat Raqib itu bisa mengendalikan malaikat yang sebelah kiri. Dia mengatakan, fa idza amila hasanatan asbataha. Begitu seorang mengerjakan satu perbuatan yang baik, segera malaikat yang sebelah kanan tadi akan mencatatnya sebagai perbuatan baik. Wa idza amila sayi'atan qala lahu shahibul yamin. Kalau orang tadi mengerjakan perbuatan yang keliru, malaikat shahibul yamin yang sebelah kanan tadi akan mengatakan kepada malaikat yang sebelah kiri, umkus sitta sa'at. Tunggu sampai 6 jam. Fa in istaghfara lam yaktub alaihi. Kalau dia beristighfar, dia akan tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan. Wa illa asbata alaihi sayi'atan. Tetapi jika tidak, maka dia akan tercatat sebagai pelaku perbuatan yang dosa. Yang kedua adalah, jamaah rahimakumullah, amalun mujibun. Kelompok amal yang kedua adalah amal yang mewajibkan Allah memberikan pahalanya. Ketika kita mengerjakan satu perbuatan baik, Allah akan memberikan balasan yang berupa kebaikan itu. Dan kapan Allah akan memberikan itu? Selalu pada posisi yang tidak kita sangka. Kapan Allah akan memberikan balasan perbuatan baik kita? Bentuknya apa dan kapan waktunya? Itu juga tidak bisa ditentukan oleh manusia. Tetapi Allah sendiri yang akan menentukan, dan itu selalu datang pada saat-saat yang tidak kita duga. Baik perbuatan buruk maupun perbuatan baik selalu akan datang kepada kita balasannya pada masa yang tidak pernah kita duga. Kemudian yang ketiga adalah al-amalu bi asyri amsalihha, amal yang akan dibalas dengan 10 kali lipat. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dha'fin was-sayyi'atu bimisliha illa ayyatajawazallahu anha. Perbuatan baik akan dicatat oleh Allah dengan 10 kebaikan. Maka di hadis banyak kita temukan, ataupun di Quran juga kita akan temukan bahwa Allah akan merekap perbuatan baik kita tadi dengan 10 kali lipat dari perbuatan yang kita lakukan tadi. Kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, satu solawat akan juga dibalas dengan 10 kali kebaikan dari solawat yang kita berikan itu. Yang keempat adalah amal yang akan dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Ini dalil yang sangat terang sekali bahwa ketika kita beramal dengan ikhlas karena Allah, Allah akan lipat gandakan kepada kita 700 kali lipat. Tetapi ada yang jauh di atas itu semuanya. Ketika kita beramal semata-mata karena ridho Allah, maka adalah masuk kepada kelompok yang amal yang kelima, yaitu amal yang pahalanya tak terhingga. Allah sendiri yang akan memperhitungkan amaliyah itu sendiri,
termasuk diantaranya adalah ibadah puasa. Rasul mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, asyamu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memperhitungkan balasannya. Jemaah rahimakumullah, tingkatan-tingkatan tadi tentu diberikan Rasulullah SAW karena Rasulullah sangat paham umatnya sangat beragam dalam kemampuan mendekati Allah. Ada yang mampu mendekati Allah dengan pada level-level yang sangat tinggi, tetapi ada yang mampu mendekati Allah pada level-level yang sangat transaksional. Dan itu semuanya masih dibenarkan sepanjang kita masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya menjadi hamba-hamba yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim.